Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Untuk mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak coba presensi dulu ya. Madia, Bagus Setiawan, ada. Binti Aminatus, hadir. Tria Lindasari, hadir. Wulandari. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Bapak ingin tahu apa saja materi yang sudah kita pelajari. Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Nadila, coba Nadila. Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Ya, unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Ada berapa saja unsur seni rupa? Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi yaitu titik, garis, bidang, gelap terang, warna, dan tekstur. Ya, pintar Nadila. Berikutnya apa lagi ya materinya kita apa? Saya, Pak. Iya, Nur Haslinda. Prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensi. Prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensi. Ada berapa prinsipnya? Prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensi meliputi kesatuan, keseimbangan, keselarasan, kesebandingan, komposisi, penekanan, kontras, irama, dan gradasi. Ya, benar sekali ya. Berikutnya materi selanjutnya. Ya. Saya, Pak. Alat dan bahan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Alat dan bahan berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang terakhir? Iya. Aneka teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Aneka teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Baik, materi kita pada hari ini adalah apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, apa itu apresiasi? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Ajeng. Apresiasi seni adalah proses penilaian atau penghargaan terhadap sebuah karya seni yang dilakukan oleh penikmat seni atau apresiator. Iya, pinter Ajeng. Beri tepuk tangan untuk Ajeng. Berikutnya, ada pendapat lain? Saya, Pak. Ya, Laila. Apresiasi seni adalah aktivitas mengamati karya seni, merasakan, menikmati, menghayati, serta menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni tersebut. Iya, pinter. Beri tepuk tangan untuk Laila. Dengan berapresiasi, nah itu banyak sekali manfaat. Apresiasi itu membantu kalian untuk meningkatkan rasa empati. Jadi berikutnya, apakah kamu pernah melakukan apresiasi seni? Belum pernah. Baik, hari ini kita akan melakukan yang namanya apresiasi seni. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengapresiasi karya seni rupa 2 dimensi melalui pendekatan historis dan problematik. Secara umum, kegiatan pembelajaran kita nanti adalah yang pertama, kalian membentuk kelompok, kemudian melakukan literasi, kemudian melakukan diskusi kelompok, mengapresiasi karya, kemudian presentasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Perhatikan video ini.
Baik, dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, apa informasi yang dapat diambil? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya. Video tersebut menjelaskan tentang apresiasi seni rupa, hubungan antara seniman, karya seni, dan apresiator, serta cara mengapresiasi seni rupa 2 dimensi. Baik, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi video tadi itu berisi tentang apresiasi karya seni rupa 2 dimensi, hubungan antara seniman, karya seni, dan apresiator. Kemudian yang terakhir adalah cara mengapresiasi seni rupa 2 dimensi. Tahapan dalam berapresiasi seni itu ada 4 ya. Tahapan yang pertama adalah kegiatan mengamati, kemudian kegiatan menghayati, kegiatan mengevaluasi, dan kegiatan berapresiasi. Berikutnya adalah kegiatan proyek ya. Kegiatan proyek kita adalah carilah lukisan dari seniman yang kamu ketahui, lalu amatilah karya tersebut, kemudian tuliskan hasil apresiasi kelompokmu pada LKPD. Oleh karena itu silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Semuanya sudah menerima LKPD? Sudah. Baik, Bapak akan menjelaskan panduan pengisian dari LKPD ini ya. Seperti biasa, pada lembar kerja peserta didik itu kalian akan menuliskan kelas. Kemudian nama kelompok, kemudian di sini ada karya pilihan. Nah, nanti karya pilihan ini adalah berisi tentang karya lukisan yang kalian pilih. Nah, gitu ya. Judulnya apa ditulis di sini. Kemudian nama anggota beserta dengan nomor absen. Nah, pada kegiatan belajar 1 atau pertemuan 1, nah kalian nanti akan mengisi yang pertama adalah literasi tentang apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Nanti kalian cantumkan sumber literasinya pada kolom sebelah kanan. Kemudian yang kedua, nah ini menyusun jadwal, silakan ditulis. Menyusun jadwal kegiatan untuk kegiatan belajar 1. Nah, kalian akan menganalisis dan mengidentifikasi karya seni lukis yang telah kalian pilih. Nah, itu sudah Bapak sediakan tentang aspek yang pertama itu mengenai mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni. Nah, kemudian kurang lebih ada 6 aspek yang harus kalian identifikasi dan analisa. Pada halaman ketiga, nanti ini adalah jadwal untuk kegiatan belajar 2 atau pertemuan kedua. Nanti di sini kalian akan mengisi yang pertama adalah kendala yang dihadapi sampai pada tahap ini. Kemudian yang kedua, catatan penting selama proses menulis apresiasi. Nah, pada kolom bawahnya nanti kalian tempelkan karya seni lukis yang kalian pilih di sini ya. Jadi tempelkan di sini. Kemudian pada halaman yang terakhir kalian akan menulis apresiasi pada lembar yang telah disediakan. Nah, dari sini ada yang kurang paham? Tidak? Semuanya sudah paham? Baik, kalau sudah paham silakan untuk melakukan literasi. Jangan deh kayaknya. Lebih baik kalau kita mengambil lukisan di dalam negeri gimana? Kan banyak seniman-seniman terkenal. Iya sih. Kayak Basuki Abdullah itu. Jadi
Jadi dalam mengapresiasi itu yang pertama adalah menuliskan mengenai deskripsi dari karya seni itu yang kamu pilih ya. Jadi deskripsi itu tentang yang pertama adalah ukuran. Jadi ukuran karya seni lukis berapa, media yang digunakan, alat yang digunakan. Jadi misalnya oil on canvas atau acrylic on canvas. Kemudian yang kedua itu adalah analisis formal. Analisis formal itu berisi tentang mengenai unsur, kemudian prinsip, kemudian teknik, kemudian bahan, alat yang digunakan. Ketiga, itu berisi tentang interpretasi. Jadi kamu menceritakan kembali seolah-olah kamu adalah seniman yang membuat karya itu. Setelah itu baru kesimpulan secara umum, alasan kamu memilih karya itu akan lebih bagus apabila dilengkapi dengan narasi singkat mengenai seniman yang membuat karya. Sudah paham? Oke, baik, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil apresiasi karya seni. Kami mengambil lukisan karya Afandi berjudul Potret Diri dan Topeng-Topeng Kehidupan. Karya ini dibuat pada tahun 1961 dengan menggunakan media cat minyak di atas kanvas, oil on canvas. Lukisan ini memiliki ukuran 110 cm x 135 cm dengan bentuk potret. Lukisan ini terbagi atas dua latar, yaitu latar depan dan latar samping. Latar depannya diisi dengan lelaki tua berjenggot sedang menatap ke arah depan, sedangkan pada latar sampingnya adalah 4 wajah yang sebenarnya adalah topeng dari tokoh-tokoh jahat dari cerita Jawa. Secara keseluruhan dari lukisan karya Afandi ini terlihat beberapa warna yang terlihat diantaranya adalah kuning, hijau, merah, hitam, dan putih. Lukisan ini didominasi oleh penggunaan garis, tepatnya garis lengkung dengan ukuran panjang dan pendek, serta penggunaan bidang datar, yaitu bentuk lingkaran yang digunakan untuk membuat bola mata dari topeng-topeng tersebut. Lukisan ini menggunakan unsur seni rupa garis, yaitu garis lengkung. Arah garis yang dipakai di lukisan ini adalah garis lengkung menyerupai huruf S. Selain itu, lukisan ini juga menggunakan arah garis diagonal berukuran kecil dan putus-putus. Terdapat juga garis-garis yang saling tumpang tindih mendeskripsikan kontras nada gelap terang. Lukisan ini memiliki keseimbangan simetris melihat dari dua topeng pada sisi kiri yang sejajar secara vertikal, yaitu bagian atas dan bawah, serta dua topeng kanan kiri atas yang sejajar pula secara horizontal, samping kiri dan juga kanan. Selain itu, lukisan ini memiliki keseimbangan memancar dengan laki-laki tua sebagai titik porosnya. Penekanan center of interest dari lukisan ini adalah seorang laki-laki tua itu sendiri, yang mana sebagai sebuah objek utama yang memperoleh bisikan-bisikan jahat dari 4 topeng yang ada di sampingnya. Terjadi keselarasan dalam lukisan ini dilihat dari bagaimana pelukis Afandi memberikan warna-warna yang terkesan kuat pada 4 topeng yang ada di samping laki-laki tua agar tidak terkesan terlupakan atau tenggelam, dan hal ini akan menarik perhatian apresiator. Kelompok kami memilih karya ini karena memiliki arti yang mendalam serta berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lukisan yang berjudul Potret Diri dari Topeng-Topeng Kehidupan adalah salah satu karya istimewa dari pelukis Afandi Kusuma, di mana setiap individu manusia yang ada di dunia ini terlahir sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya, di mana kesempurnaan itu sendiri terwujud karena adanya kelemahan terbesar dari manusia itu sendiri, yaitu hawa nafsu yang cenderung berbuat mengingkari kodrat sebagai makhluk sempurna, dan seringkali hawa nafsu itu timbul karena tergoda oleh berbagai bisikan-bisikan jahat yang menyesatkan. Pada lukisan ini, topeng-topeng yang berperan sebagai tokoh antagonis dalam cerita pewayangan Jawa. Topeng-topeng tersebut bukan wajah asli dari manusia itu sendiri, melainkan itu adalah
kelanjutan dari bisikan-bisikan jahat yang menutupi hati dari kebenaran sehingga membentuk karakter dalam tingkah laku seseorang di kehidupan nyata, kecuali dia adalah seorang yang kuat, sabar, tegar, dan selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan, yang mana dia bisa mengendalikan nafsu dengan baik dari godaan bisikan-bisikan topeng tersebut sehingga nafsu menjadi kendaraannya menuju kesempurnaan. Lukisan ini adalah suatu karya yang istimewa. Lukisan ini menunjukkan adanya kesatuan atau harmoni dari komposisi unsur seni rupa yang ada baik dari unsur garis, bidang, warna, dan gelap terang. Objek utama dari lukisan ini adalah laki-laki tua yang berjenggot. Uniknya, karena adanya keselarasan dalam karya seni lukis ini, gambar-gambar di samping objek utama tidak terkesan tenggelam dan akan tetap menarik bagi apresiator. Demikian apresiasi lukisan karya Affandi yang berjudul Potret Diri dan Topeng-Topeng Kehidupan dari kelompok kami. Sekian dari kami, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya, Pak. Di awal paragraf sebaiknya dituliskan narasi tentang biografi dari seniman Affandi agar kita mengetahui kisah hidupnya. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah memberikan saran kepada kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan kalian sudah mampu melakukan apresiasi. Tadi ada beberapa kelompok yang masih terdapat kekurangan atau kurang lengkap begitu ya. Jadi ada beberapa yang belum dituliskan dalam identitas karya atau deskripsi karya. Coba saya ingin tahu apa kesimpulan dari serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ayo, ada yang tahu? Saya, Pak. Iya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah apresiasi memiliki manfaat untuk memahami karya seni dari berbagai sisi, meningkatkan rasa cinta dengan karya seni, meningkatkan rasa peduli kepada sesama manusia, serta merupakan sarana untuk melakukan edukasi, hiburan, empati, dan lain-lain. Baik, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini selesai. Untuk materi pada kegiatan berikutnya adalah kita nanti akan berkarya seni rupa itu menggunakan bahan yang berasal dari sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.